Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan saya. Saya akan melaporkan aktivitas tongkang di Sungai Mahakam. Hari ini tanggal 18 Desember tahun 2023. Nah, jadi di depan kita ini ada batch Almanar. Batch Almanar dan ditarik oleh Gona 12. Nah, terus di depan sana ada Biak 55 dan Garuda Cool 3. Nah, ini sudah ada melintas di bawah jembatan Mahakam ya. Jadi hari ini Samarinda cukup dikasih rezeki. Dari tadi pagi dikasih hujan ya. Jadi sekitar jam 12 tadi baru reda. Jadi jalan cukup ada genangan. Jadi hari ini kita cukup ngambil video dari sudut sisi jembatan Mahakam aja, karena kalau kita mau naik di jembatan Mahakam itu dikhawatirkan lantainya licin daripada beresiko. Lebih baik kita buat video di sini aja. Nah, jadi aktivitas tongkang yang kosongan ini melintas dari tadi kurang lebih di jam 12 siang tadi ya. Tadi pagi kalau saya lihat, saya pantau itu yang bermuatan batu bara. Nah, ini kebetulan di depan kita ini ada lintas samudra 127 dan lintas samudra 116. Nah, ini kelihatannya hari ini air cukup pasang juga ini ya. Nah, ini cukup pasang. Apakah pasang atau rencana mau surut? Kelihatannya sih pasang ya. Nah, ini karena lantai untuk pejalan kaki di jembatan Mahakam itu kan flat ya. Jadi saya agak takut itu injak lantainya, dikhawatirkan licin ya. Ya, pagar jembatan sih ada gitu ya. Nah, cuman untuk lebih safety lebih baik kita buat video dari sini aja. Ini Almanar 1950. Ini kelihatannya baru juga nih. Terus di belakangnya ini ada lagi nggak terlihat nama tongkangnya apa. Inilah kalau kita buat video dari sisi jembatan Mahakam ini kurang jelas ini nama batch sama TB nya. Yang penting kita bisa melihat aktivitas lalu lalang batch sama TB ya. Jadi bisa kita memprediksi bahwa ekonomi Samarinda baik-baik saja gitu kan, karena bisa kita melihat semakin banyak aktivitas tongkang yang bergerak di bawah jembatan Mahakam, semakin ramai juga ekonomi di Samarinda. Ini bahari perdana 017 untuk batchnya. Terus untuk TB nya bahari perdana juga ini. Nah, ini coba kita zoom. Oh, kurang bisa ini. Nah, ini saya nggak ngerti ya, grupnya Lintas Samudra ini sekarang dia ngelayanin apa gitu ya, karena saya tidak pernah melihat mereka menarik tongkang ya. Siapa tahu ada teman-teman ABK yang tahu, bisa komen di kolom komentar. Lintas Samudra, Wira Timur, Harmoni, ini grup-grupnya mereka ini. Dan juga saya lihat tidak pernah ada tongkang yang tambat di sini. Hanya kebanyakan takbut aja ya.
Bahari Perdana dibantu Asis sama Herlin 12. Nah ini kelihatannya di jembatan Mahakam ini juga cukup padat ya aktivitas kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kalau untuk perlintasan badan jalan sih aman-aman aja menurut saya, nggak licin ya. Itu yang di tempat pejalan kaki itu yang karena pelat gitu kan, nggak diaspal, nggak dicor gitu kan. Itu ya safety-nya sih ada, pagarnya sih ada gitu ya, cuman ya kurang ini aja menurut saya. Nah di belakang sana itu masih cukup banyak tongkang yang akan melintas. Ini cukup jumbo nih untuk hari ini nih. Cukup jumbo menurut saya ini. Nah itu cukup banyak ya, berarti dua hari yang lalu cukup banyak juga nih tongkang yang melintas, yang bermuatan maksud saya gitu ya. Karena di daerah Jembayan, bukan Jembayan sih, sungai apa namanya ya, Sungai Belayan, terus untuk daerah Melak itu kan ada beberapa perusahaan besar juga di sana itu mungkin mereka melayanin ke arah sana ini, karena untuk seputaran Tenggarong itu udah kurang menurut saya aktivitas tambang di sana ya, karena mungkin udah habis gitu ya. Itu. Nah ini besar sekali kelihatannya mesinnya ini. Suaranya gemuruh kayak mesin kantor ya suaranya. Nah ini ada takbut juga, Marina 1531. Ini nggak narik apa-apa nih, kosongan dia. Nah itu ini selain dari aktivitas tongkang yang lalu lalang di Sungai Mahakam cukup ramai, spanduk-spanduk di jalan pun sekarang cukup ramai loh. Ada yang saya lihat ya, programnya dia ya cukup bagus sih, cuman agak menggelitik aja menurut saya gitu kan. Agak menggelitik tuh kenapa? Kenapa saya bilang menggelitik? Mencari pekerjaan mudah, gaji tinggi, terus biaya pendidikan murah, biaya berobat murah gitu kan. Saya mau komen gimana ya, maksud saya mau bikin program tuh yang mudah direalisasikan gitu ya. Itu nih, ini depan kita nih ada Niaga Mas Merdeka 02 TB nya, Niaga Samudra 02, menarik menarik batch Niaga Samudra juga. Cukup banyak yang baru-baru nih saya lihat nih, nama-nama tongkangnya ini yang nggak biasa saya lihat di Samarinda gitu kan. Itu Niaga Samudra 03, berurutan aja namanya dia. Nah kita kembali ke masalah spanduk di pinggir jalan. Itu hampir di perempatan, di pertigaan, bahkan di jalan mau apa ya, mau di depan-depan ruko, depan-depan rumah orang ya, yang mudah dilihat oleh mata lah ya. Itu sangat banyak gitu kan ya. Bagus sih menurut saya, ini kan tahun-tahun politik lah ya. Artinya maksud saya begini, buat deh program kerja yang sekiranya tuh mudah yang kamu realisasikan. Tidak hanya kamu memberikan janji-janji angin surga, nanti pada saat kamu terpilih itu tidak ada realisasi gitu kan. Terus sangat apa ya, nanti ujung-ujungnya dibilang membohong gitu kan. Itu karena semua orang yang duduk di mana, di dewan itu pasti punya program gitu kan.
program kamu dan program orang lain kan pasti berbeda gitu kan. Apakah nanti semuanya bisa direalisasikan? Jelas. Nah, itulah mungkin di video-video saya yang lalu pernah berbicara, itulah fungsinya GBHN. Pembangunan 5 tahun dan 25 tahun gitu kan. Pembangunan 5 tahun jangka pendek ini apa aja yang harus diperbuat. Nah, terus untuk jangka panjangnya 25 tahun apa aja. Jadi jangan sampai ganti pemimpin itu ganti program gitu kan. Jadi nggak kelar-kelar nanti gitu kan. Contoh nanti seperti di IKN ya. Ya maaf sih, ada salah satu paslon itu terang-terangan kalau dia terpilih dia akan merevisi undang-undang masalah IKN. Ya bisa dikatakan IKN akan batal, ibu kota negara akan batal pindah ke IKN gitu kan, karena dianggap Jakarta masih layak punya histori gitu kan. Itu padahal pemimpin pada saat ini kenapa memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan itu dengan tujuan jangan sampai pusat pertumbuhan ekonomi itu hanya di Pulau Jawa gitu kan. Itu jadi untuk seperti pulau-pulau yang lain itu sepertinya tidak terjamah gitu kan. Itulah tujuannya. Jadi memindahkan sebuah ibu kota negara itu bukan memindahkan semua perekonomian yang ada di Pulau Jawa ke Kalimantan, enggak, karena perekonomian yang di Jawa yang sudah berjalan tetap berjalan gitu kan. Itu jadi kita di Kalimantan itu membuka kawasan ekonomi baru gitu kan, yang berjalan di Pulau Jawa ya tetap berjalan gitu kan. Itu nah ini batchnya Bahari Perdana 019 dan 18 sorry. Terus untuk PB nya Bahari Perdana berapa ini? Kayaknya 111. Kecil banget tulisannya. Maklum aja dari jauh kan. Nah itu. Jadi kita kembali lagi ke program masalah politik ya. Jadi sebenarnya kita saya mau memperlihatkan aktivitas tongkang di Sungai Mahakam, tapi kita berbicara politik. Ya semuanya sih ada relevansinya gitu kan. Pada saat nanti selesai pemilihan capres cawapres gitu kan, itu kan akan berdampak. Setiap pemimpin itu beda kebijakan gitu kan. Apakah program hilirisasi itu kembali dilanjutkan atau kita kembali mengeksplor material gitu kan. Karena di belakang dari paslon itu kan masing-masing punya sponsor gitu ya. Nanti sponsornya seumpamanya ini titip Freeport gitu kan, saham 52% yang sudah berhasil diambil oleh pemerintah seumpamanya diambil alih kembali gitu kan, dijual kembali ke pihak swasta gitu seumpamanya gitu ya. Kita nggak ngerti, karena setiap paslon itu nggak mungkin dong tidak ada sponsor di belakangnya, pasti ada gitu ya. Ya kita berharap aja mudah-mudahan sponsornya itu punya pikiran yang baik gitu ya. Itu jangan cuman bumi Indonesia ini dijadikan sapi perahan sementara hasilnya dibawa ke luar negeri gitu ya. Itu dan sekarang ini itu luar biasa sekali isu-isu masalah Cina menjajah Indonesia segala macam gitu ya. Coba deh kita kembali ya, ini kan semuanya provokasi dari media-media barat gitu ya. Kenapa dia begitu? Contoh aja sendiri saya berikan ya, seperti Taiwan dan berkonflik dengan Tiongkok gitu ya, Cina. Itu luar biasa provokasinya Amerika gitu kan, luar biasa. Dianggap otoriter, dianggap negara komunis segala macam. Padahal yang tidak mengenal HAM itu ya sama sekali mereka gitu kan. Contoh aja sendiri di Palestina, itu genosida menurut saya, genosida. Jadi HAM itu tidak ada artinya. Ya gimana HAM dari mereka juga. Nah di belakang ini ada biak 10, menarik batch ini belum terlihat jelas.
dunia saat ini sedang tidak baik-baik saya menurut saya. Jadi kalau kita salah dalam mencari seorang pemimpin, kita akan jeblok kembali ke tahun 90-an. Saya yakin deh. Contoh industri PTN kita. Pas pada saat itu Indonesia kena krisis moneter gitu kan. IMF bisa memberikan dana bantuan dengan catatan dihentikan tuh program pesawat N250 Gatot Kaca. Coba, karena pada saat itu kalau kita sudah selesai sertifikasi dan sudah masuk masa produksi, kita bisa menguasai sebagian pangsa pasar gitu ya. Itu pada saat zaman itu direalisasikanlah minjam uang ke IMF dengan catatan untuk industri dirgantara Indonesia dibekukan gitu ya, tidak dilanjutkan. Makanya IPTN dulu ya, sekarang kan PTDI ya, itu sampai jangan sampai mati gitu ya. Jadi mereka membuat alat-alat masak, panci, sendok segala macam gitu kan. Itu jadi tenaga-tenaga ahlinya itu kembali ke luar negeri gitu kan, mencari pekerjaan keluar gitu kan. Itu setelah zamannya Pak SBY, jadi Pak Habibie itu diambil kembali, disuruh pulang gitu kan. Merancanglah lagi Pak Habibie pesawat R80 gitu kan. Nah sampai sekarang pun belum, karena belum dapat dukungan nih dari pemerintah untuk program R80 gitu kan, sampai dibuatkan crowdfunding dan dukungan dari masyarakat cukup tinggi gitu kan, penggalangan dananya, walaupun dana sebenarnya nggak cukup. Jadi tujuannya Pak Habibie pada saat itu almarhum hanya melihat keseriusan dan dukungan dari masyarakat gitu, bahwa dengan cara crowdfunding R80 akan segera bisa terbang gitu ya. Kalau dari informasi yang saya baca terus ya, dari channel YouTube-nya Ilham Habibie, itu insya Allah mungkin di tahun 2025 udah mulai terbang gitu R80. Mungkin dia cari mitra, dia nggak mau mitra dari luar gitu loh. Kenapa? Karena ini karya anak bangsa, jangan sampai ada turut campur dari luar gitu kan. Karena ada juga perusahaan Korea mau berinvestasi begitu ya. Rupanya si Ilham Habibie nggak setuju gitu kan. Gitu. Karena ya rugi lah, karya anak bangsa diambil sama orang luar. Itu. Nah ini Garuda Cool 1 ditarik oleh Biak 10. Nah ini. Ini cukup ramai masih menurut saya. Di belakang ini masih cukup banyak tongkang-tongkang yang akan melintas. Mungkin itu aja ya video yang saya buat hari ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.